Hai, salam Grebek Pajak. Cintai Bengkulu dengan membayar pajak. Hayo, kenapa sih kita harus membayar pajak kendaraan bermotor? Nah, manfaat pajak kendaraan bermotor bagi daerah adalah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Membantu peningkatan pendapatan kabupaten kota, serta meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kepada warga desa Tabah Penanjung dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Grebek Pajak. Nih, hari ini saya berada di Pasar Tabah Penanjung, Kecamatan Tabah Penanjung. Terima kasih. Jadi ini informasi yang disampaikan untuk ngasih tahu bahwa hari ini Samling ada di depan pasar. Dan kita tahu ya pentingnya untuk membayar pajak. Kenapa ya kira-kira? Nanti bakal saya jelasin juga nih. Apa sih? Kenapa sih harus bayar pajak? Terus kenapa sih ada jasa harja? Itu yang paling penting masyarakat kita tahu. Dan hari ini episode dari Grebek Pajak di Kabupaten Bengkulu Tengah, saya juga bakal nyubuk masuk keliling pasar untuk ketemu para fans-fans kameramen saya. Nanti saya bakal ngobrol-ngobrol tentang apa sih kira-kira kepanjangan STNK. Nah, pasti bakal seru ya. Ikuti terus di Grebek Pajak. Kecamatan Tabah Penanjung. Terima kasih. Yuhu, kita kali ini berada di Kabupaten Bengkulu Tengah. Di Pasar Tabah Penanjung ini, saya bakal bagi-bagi martabak. Tapi jawab dulu nih pertanyaan yang sangat mudah. Apa ya? Berapa luas lapangan bola? Oh, bukan. Apa kepanjangan STNK? Gampang kan? Karena kita emang wajib ya bawa STNK agar lebih aman saat berkendara. Nah pemirsa, saya bersama Ibu Deka. Kita mau keliling, nanya-nanya, udah bayar pajak apa belum? Sini ada Mbak Cantik nih. Iya. Berapa sekilo ini kentang? Kentang sekilo 8.000 Mbak. Oke, kesini tadi naik motor apa naik mobil? Naik mobil Mbak. Oke, duduk dulu Bu Deka. Udah bayar pajak belum? Belum, bulan 11. Bulan 11, oke. Ibu tahu nggak apa kepanjangan Samling? Apa coba? Samsat keliling. Yeay, tepuk tangan aja. Yuk kita geser lagi. Oke, jadi udah mulai banyak yang tahu nih Bu, kalau ternyata Samling itu samsat keliling, bukan Samsul keliling, bukan, samsat keliling. Ibu lagi nyari apa, Bu? Lagi nyari apa? Enggak. Bu, Ibu tahu nggak kepanjangan STNK? Apa? Ibu suka naik motor dah? Iya. Iya, di bonceng depan, bonceng belakang. Di belakang lah. Di belakang. Balap liar ikut nggak? Enggak. Oh, enggak. Ibu, apa kepanjangan STNK? Nggak tahu Ibu lah. Ya, masa nggak tahu? Udah bayar pajak belum? Udah. Serius? Iya. Kapan? Bayar pajaknya di mana kalau pajak motor? Di tempatnya sana, kadang anak-anak. Oh, Ya. tapi tahu tempat bayar pajak Ya. motor di mana? Tahu nggak di mana daerahnya? Di Kababesma. Bener nggak Bu? Iya. Nggak apa-apa, nah, saya kasih martabak nih satu Bu. Ya, terima kasih banyak ya. Ada. Udah gampang-gampang aja. Jadi lokasi kantor kita ada di Tabah Pasma. Tabah Pasma. Di situ pelayanannya semua bisa untuk ganti plat nggak Bu? Bisa. Bisa juga. Tapi khusus untuk plat benteng. Khusus plat benteng. Kita geser masuk RB. Ayo mau masuk RB. Bang remote bang. Mana nih?
Bu, udah bayarin pajak motor belum? Belum, kita tidak ada motor, Bu. Oh, mudah-mudahan ke depan punya motor. Amin. Pak, banyak sekali beli bawang. Kan bawang cabai. Oh, cabai. Saya pikir udah ganti jadi bawang. Kesini naik apa, Pak? Hah? Naik apa? Jalan kaki. Motor. Motor rodanya ada berapa? Ah, 2. Oh, 2. Oke. Bapak udah bayar pajak motor belum? Udah. Di mana bayar pajak motor? Di Samsat. Samsat. Bapak tahu Samling nggak? Ah, tahu. Apa Samling? Hah? Samling apa sih, Pak? Samling. Kepanjangan Samling. Kita pada geser sini aja, Samsat Pak. keliling. Hah? Samsat keliling. Itu tahu dari mana, Bapak, samsat keliling? Ya, keliling terus. Oh, keliling. Saya kasih martabak nih satu, Pak. Ah, Buat martabak. sarapan ya. Oh, iya. Jadi lah, Pak, pakai cabai enak nih, Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Salam. Ih, banyak makanan ya. Mana? Nah, adek cantik nah. Apa? Aduh, ini ada tau serba. Bu, ini kan salah satu upaya kita untuk meningkatkan pajak. Cangkoha. Sama siapa kesini, Bu? Sendiri? Sama ini. Sama itu. Oh, juragan kosmetik. Oke. Jadi rame nggak sih, Bu, setiap Samling ini hadir di pasar-pasar? Rame. Dan banyak orang yang bayar ya. Ya, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Oh ya Allah, orang jualan pulau. Nah, maksudnya tergantung panen ya. Iya. Kalau misalnya orang bayar pajak, syaratnya bawa apa aja sih, Bu? KTP sama STNK. Panci tidak? Panji. Itu yang paling penting. Ini mbaknya udah bayar pajak belum? Pajak motor sudah? Mobil sudah? Kalau bayar pajak di mana? Oh, karena bedek. Apa, Bu? Di TV. Iya. Nontonnya. Iya, jadi Ibu sering nonton TV. Iya, kalau di TV saya ngapain, Bu? Tukang pajak, kuning. Tukang pajak. Tukang tempat bayar pajak. Tukang tempat bayar pajak apa-apa lah, Bu, buat sarapan, Bu. Ini saya kasih martabak satu ya, saya taruh sini ya. Nah, Nanti kayak ibu berapa? nggak apa-apa, biar Ibu cabai cantik. Iya, Bu, ini nih. Cantik nggak kita, Bu? Cantik lah, Bu. Oke. Mbak, tahu kepanjangan Samling nggak? Samsat keliling. Iya. Tapi harus nyala suaminya deh nih buat sarapan. Martabak kan? Martabak. Oke. Jadi memang salah satu tujuan hadirnya Samling Samsat Keliling itu adalah mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang sibuk nggak usah jauh-jauh ke kantor ya, Bu ya. Jadi langsung aja ke Samsat Keliling, Cangkoha. Pokoknya Padek Nian, sekarang mah Padek Nian. Nah, kalau tadi bagian saya bawa martabak, kali ini door prize lebih menarik. Bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Samsat Benteng, Kanit Regiden, Jasara Harja, dan juga kita akan melakukan sosialisasi seputar pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi tentang tentu pajak kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Jadi sekaligus nanti juga bakal kasih door prize hadiah dari Jasara Harja. Pengen tahu apa kepanjangan STNK? Pengen tahu seberapa efisiennya Samling di tengah masyarakat kita? Itu ya mobil tuh Bang, penting Bang ya. Coba yang punya mobil. Benar, mau masuk TV. Siapa yang punya mobil? Dede geser ya. Ada SNK-nya nggak? SNK-nya ada nggak? SNK-nya. Coba saya lihat SNK-nya Pak. Kalau pajaknya hidup, apanya
bayar pajaknya rutin, Bapak taat pajak. Ayo, Bapak udah bayar pajak belum? Tebakan dulu Mbak, baru. Belum, Iya. udah. Nah, ayo. Enggak Bapak. Kenapa nggak bawa Bapak? Ayo, berarti Bapak naiknya mobil apa? Mobil pick up? Iya. Mobil pick up, gitu. Jadi Bapak dari mana ke mana nih kendaraannya? Dari rumah ke sekolah Kak. Oke, terus Bapak hari ini nggak bawa STNK? Iya, kenapa Bapak nggak STNK? Lupa, gitu. Emang STNK kepanjangannya apa? STNK? Surat kendaraan. Enggak surat kendaraan. Kan ada huruf S, ada huruf T, ada huruf N, ada K. S-nya apa? S-nya surat. Ya, surat. Surat apa susu? Surat, Ayo, T-nya Pak, ayo, apa? Pak. T-nya apa? Gagal ya? Oke, gagal. Kita lewat. Bapak, jangan lupa STNK-nya dibawa, oke? Terus dulu, Pak. S itu surat, N itu nikah. Minggu depan lagi. Coba kita geser dulu. Oke. Aku geser. Ibu tadi udah teriak-teriak nih. S-nya? S-nya apa dah? Nah, Apa? S-nya bukan S doger. STNK kan suka bawa surat. S-nya apa? S-nya S-nya apa? Surat. T-nya? T-nya T-nya tanda apa? Tanda. N-nya? kendaraan. N-nya dulu. N-nya? N-nya N-nya apa? nomor. surat. Surat. T-nya? T-nya tanda. N-nya? N-nya apa dah? Kalau ibu bener saya kasih jagung ibu. N-nya apa? Nomor. Nomor K-nya? Itu tahu kendaraan. Jadi STNK? Surat? Nomor kendaraan. Iya dibalik. Surat, tanda, nomor kendaraan. Kenapa? Ibu udah bayar pajak belum? Enggak pernah bayar pajak, bapak yang bayar. Kenapa bayar pajak ibu? Hah? Buat apa sih bayar pajak? Biar bebas jalan lah. Bebas jalan. Ibu balap liar. Ya, benar. Oke, kita ke Bang Yudi. Bang Yudi, kenapa sih Bang kita harus bayar pajak? Nah, kenapa kita harus bayar pajak? Karena pajak itu merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Selanjutnya pajak juga berguna untuk pembangunan di daerah-daerah. Selanjutnya juga pajak berguna untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Selanjutnya juga pajak untuk kabupaten kota. Biar masyarakat nanti bentuknya bisa macam-macam. Bisa oleh pemerintah daerah dibagi bibit, benarin jalan-jalan yang berlubang, dan juga untuk pembangunan lainnya, kan seperti itu Ibu. Oke, jadi Pak dikasih hadiah nggak kira-kira? Ya, dikasih. Dikasih. Ayo berdiri. Ya, nah, Tukeran Bu, tukeran nama jagung boleh nggak? Pajar dulu. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Iya, Ibu yang bayar pajak tepat waktu. Ya, jangan suaminya lagi ya. Kalau namanya. Thank you Ibu. Sama Pak. Iya. Bang Yudi, kalau kita Ya. ngobrolin soal Samling nih nggak ada habisnya nih inovasi ya. Masyarakat juga membayar pajak lebih cepat dengan adanya Samling, termasuk bagaimana mereka turun-turun ke pekan. Bahkan infonya nih ada yang Samling sampai malam Ya, di benar. Bengkulu Selatan. Jadi ini Ya. dibebasin nih dari provinsi untuk inovasi itu ya. Iya, aktivitas Samtor tetap berjalan. Jadi Samling juga tetap berjalan. Jadi ada beberapa kegiatan kita dalam mengejar pendapatan asli daerah. Itu tadi di luar jam kantor juga ada Samling. Bisa juga dia jam kantor. Jadi Samtor jalan, Samling tetap juga jalan. Oke, kita berburu lagi nih, masih ada satu hadiah. Kemana ya? Iya, kalau mau melebihi. Dia belum ya, pakai ketawa lagi. Oke, Bapak hari ini kesini pakai kendaraan atau jalan kaki? Kalau sekarang jalan kaki, Oh, kalau besok? besok pakai motor. Oh, gitu. Motornya roda berapa? Mau kemana? Ntar dulu. Iya. Motornya roda berapa?
Di depan tuh motor anak dapat pinjam. Roda berapa dong? Apanya? Motornya roda berapa? Rodanya ada berapa? Rodanya 3 sama yang belakang. Oh, 3 sih Pak, kok jadi bingung saya 3. Roda 2 Bu. Oh, roda 2. Bapak Iya. udah bayar pajak belum? Hah? Udah bayar pajak belum? Oh sudah tengok aja dulu. Oh benar. Benar. Kalau bayar pajak Bapak di mana? Mau? Mau? Mau. Oke, bayar pajaknya di mana? Pajak di Bengkulu. Oh di Bengkulu. Tepat waktu nggak? Tepat alhamdulillah. Oke, Bapak tahu apa kepanjangan samling? Samli kurang paham tuh. Sam. Nggak usah dibisik-bisik. Ini masuk TV. Ini masuk TV. Samling apa? Samsat. Samsat. L-nya? Linknya apa? Samsat keliling. Yeay! Udah mau nanya itu aja Pak ya. Kita lewat lagi Pak ya. Ya. Dadah Bapak. Bawang. Kirain jual ayam Pak. Apa kebanyakan samling kemarin? Bukan sambal ya. Oke, kita masih area pasar. Masih tetap sama bro, jualannya bawang. Kirain udah ganti jualannya yang lain. Kemana ya? Mana ya? Oke. Lima aku. Om, ini jualan apa Om? Bungsu. Toko apa ini ceritanya? Bantu obat. Toko apa Pak De? Toko obat. Pak De beli apa? Obat sakit gigi. Apa ini mengkudu Pak? Asam urat gitu. Ya jangan sering-sering berenang Pak ya, sama makan pucuk ubi ya Pak ya. Kita berenang di darat. Oh di darat. Jadi Bapak sejenis apa Pak? Pak De? Komodo kali. Komodo terlalu mau punah Pak. Pak De tadi kesini naik apa Pak? Naik jalan kaki wae. Oh, duit motor apa? Oh, kenal dia. Sama siapa dia kenal? Duit motor apa ora? Ini pulang kita. Oh, naannya dia Pak. Ada nggak motornya? Punya motor enggak? Ada motor di sana di parkiran. Oh di parkiran, udah bayar pajak belum? Bapaknya geser-geser belum? Pajak udah bayar. Kalau bayar pajak di mana? Di Samsat kita lah di Benteng. Alamat Samsat di Bentengnya apa? Di Tawapasma. Benar Bu, benar di Tawapasma. Kemarin bayar pajak tepat waktu atau terlambat? Ini motor itu masih baru jadi belum jatuh tempo. Oh belum jatuh tempo, harus tepat waktu. Menurut Bapak nih, kenapa kita harus bayar pajak? Karena dengan pajak itulah kita bisa untuk menunjang pembangunan Indonesia. Oh pembangunan Indonesia. Benar. Terus apa lagi? Pembangunan apa lagi? Pembangunan masyarakatnya, Masyarakatnya, jalannya. Infrastrukturnya gitu. Oke, Bapak udah kenalan sama Mbak itu? Ini ponakan kita nih. Oh iya, saya MC Pak. Oke, Bang Yudi, bener nggak tadi kalau ternyata manfaat untuk membayar pajak adalah untuk pembangunan Indonesia? Betul sekali. Jadi Bapak ini memahami pajak itu sampai ke dari peran sampai ke fungsinya. Jadi saya apresiasi untuk Bapak yang memahami fungsi pajak itu guna untuk pembangunan suatu wilayah. Bapak sangat memahami. Ini wajib pajak yang harus diapresiasi. Oke, Bapak kita dapat hadiah ya. Tapi buah duku, buah kedondong, nama Bapak siapa dong? Sarman. Pak Sarman. Boleh diserahkan dari... Makasih Pak Sarman ya. Oke, pokoknya Samsat Provinsi Bengkulu Pak De nih ya. Masih di Kita lagi bro. Iya, matur nuwun nggih Pak, matur nuwun sangat. Oh iya guys, lo tahu kepanjangan samling guys? Bentar, tahu kepanjangan samling? Iya, mana masuk konten? Udah masuk konten. Oke, Bapak terima kasih ya. Terima kasih Pak ya. Sama ya. Oke ya Pak, kita kembali ke markas. Beli baterai. Iya. Nah, seperti biasa, mobil Samling Samsat keliling akan standby di depan Pasar Tabo Penanjung, memudahkan wajib pajak membayar pajak. Sasarannya memang keramaian warga yang tengah berbelanja ke pasar. Nah, ini yang
sudah bayar pajak nih, contohnya ya Pak Joni. Ini saya dari tadi penasaran nih Pak. Wah, kita balik badan di depan kamera. Ada tulisan di sini tertera SWDKLLJ. Nah, ada nominalnya juga. Apa sih sebenarnya itu? Jasara harja itu adalah yang ada di STNK ini adalah untuk menyantuni masyarakat yang mendapat musibah kecelakaan lalu lintas jalan. Yaitu di STNK ini tercantum SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ininya eksekusinya untuk kalau korban mengalami musibah kecelakaan, 2 kendaraan yang saling bertabrakan itu dijamin oleh jasara harja. Jadi si yang di jalan raya ditangani oleh kepolisian, yaitu menerbitkan laporan polisi, dan korbannya dibawa ke rumah sakit. Nanti setelah jadi laporan polisinya, dan nanti kita eksekusi ke rumah sakit untuk menjaminkan si korban yang mengalami luka-luka atau korban meninggal dunia, kita langsung ke rumah ahli waris untuk mendapatkan santunan meninggal dunianya. Besarnya santunan korban meninggal dunia yaitu 50 juta, dan untuk korban yang mengalami musibah yang kecelakaan luka-luka yaitu sebesar 20 juta jaminan melalui rumah sakit yang ditujukan oleh korban yang dapat musibah kecelakaan lalu lintas jalan. Oke, jadi begitu nih para pemirsa dan juga para wajib pajak. Jika membayar pajak lalu tertera melihat, oh kenapa sih ada pembayaran SWDKLLJ? Itu adalah alasan yang bisa kalian serbarkan, informasikan ke seluruh masyarakat bahwa memang ada santunan apabila, tapi amit-amit nih, jangan sampai kecelakaan. Makanya kita ketika dalam berkendara harus hati-hati ya Bapak, ataupun juga menggunakan helm. Dan tentunya sosialisasi yang dilakukan oleh Jasara Harja ini informasinya benar-benar akurat. Kenapa? Di era digitalisasi sebenarnya di Jasara Harja sudah memiliki JR-ku secara mobile yang bisa di dalam genggaman. Ada JR-ku ya Pak? Iya, ada JR-ku. Yaitu JR-ku itu yaitu untuk mengecek atau mendatai korban, siapa-siapa aja sih yang dapat yang udah terdaftar di Jasara Harja, yaitu dia udah terdaftar di JR-ku. Ya, jadi ada informasinya juga. Jadi dalam genggaman semuanya bisa diakses hanya lewat JR-ku. Bersama saya adalah Pak Gama Devala. Nah, beliau ini adalah kasih penagihan ya Bang ya? Iya. Oke, kita berbincang sejenak nih Bang. Ini kita tahu bahwa Samling Samsat Keliling yang bisa ditempatkan di mana saja, sifatnya mobile. Nah, seperti apa sih alur pembayaran pajak bagi masyarakat wajib pajak jika di Samling? Untuk masyarakat yang mau membayar pajak di Samling, persyaratan untuk proses registrasinya cukup melampirkan KTP dan STNK. KTP, STNK, asli? Ya, asli. Kemudian kita lakukan proses pembayaran di kasir petugas Samsat Keliling. Setelah itu baru dilakukan pengesahan STNK, kemudian diberikan kembali kepada masyarakat yang melakukan proses wajib pembayaran pajak. Kemudian ini banyak nih ditemukan di lapangan, misalnya nih, saya pengen bayar pajak motor, tapi ini motor sama KTP-nya nggak sesuai karena udah orang kedua, biasanya udah jual beli motor ya, belum balik nama. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Untuk proses ibaratnya tangan kedua, itu harus dilakukan proses balik nama. Bertujuan untuk apa? Yang pertama, kepastian identitas pemilik kendaraan. Kepastian identitas. Dan kedua, untuk tertib administrasi di database Samsat. Itu tujuan yang utama. Oke. Apakah bisa di Samling atau harus ke kantor Samsat di Bengkulu Tengah ini? Untuk proses balik nama harus dilakukan di kantor Samsat. Kantor Samsat? Iya. Oke, jadi pemirsa, jadi nggak usah ragu, nggak usah bimbang apabila nih waktunya begitu singkat, kemudian harus punya kesibukan untuk membayar pajak, langsung aja ini Samling, Samsat Keliling hadir di tengah-tengah masyarakat.
kita mau berbincang dulu bersama Pak Rahmat Riyadi. Beliau adalah Kanit Regiden. Nah, tentunya ada sinergi nih Pak dengan adanya tim pembina Samsat. Yang kita ketahui tim pembina Samsat ada pihak kepolisian, UPTD dan juga Jasara Harja. Apa nih upayanya supaya biar berjalan kompak nih Pak? Jadi kita bersinergitas dengan UPTD kita. Jadi kita adakan Samsat keliling ini agar masyarakat bisa langsung pembayaran pajaknya tidak melalui ke Samsat lagi. Ya, nggak terlalu jauh ya Pak terlalu ya? jauh, karena penduduk di sini kan mayoritas mereka pedalaman semua. Benar. Banyak yang bayar motor ke dalam, mau ke Samsat dia jauh. Terlalu jauh. Nah, jadi dengan adanya Samsat keliling ini kita mempermudah untuk masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Oke, artinya juga ada efisiensi waktu yang diberikan. Nah, artinya Bapak selalu standby dong Pak, tim Bapak di sini ya? Ya, jadi untuk anggota, untuk Samling khususnya, anggota kita dari Samsat Bengkulu Tengah tetap siap selalu kemanapun mobil Samling berangkat. Oke, selalu Apalagi hadir ya? di tengah masyarakat kayak di pasar pekan kayak gini, dimanapun kita selalu ada. Oke, dan yang paling penting bagaimana nih teman-teman dari pihak kepolisian juga mensosialisasikan keselamatan kendaraan. Wah, ya. apa nih biasanya yang pesan-pesan disampaikan Pak? Yang untuk keselamatan berkendara ini yang terutama masyarakatnya harus menggunakan helm. Ya. Knalpot yang standar, kaca spion, itu wajib. Terutama helm Mbak yang perlu Ya, wajib. untuk keselamatan nih. Nah, kalau berhubungan dengan membayar pajak, benar nggak sih Pak dengan membayar pajak ini juga kita mengurangi angka kriminalitas kendaraan-kendaraan bermotor yang dalam tanda kutip bodong, hasil curian, wah ngeri banget nih. Betul sekali itu Mbak. Jadi untuk kita mengurangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang tidak ada surat menyuratnya. Jadi beginilah kita langsung pelayanan kepada masyarakat kita Mbak. Agar mempermudah masyarakat untuk membayar pajak, dan kita meng-cross check langsung kendaraannya tersebut. Oke, nah satu lagi nih, sudah pasti ada inovasi yang dilakukan. Kalau misalnya Jasara Harja punya JRku, kalau dari timnya pihak kepolisian katanya saya dengar ada signal. Apa sih sebenarnya signal ini Pak? Iya Mbak, jadi untuk aplikasi Signal, masyarakat bisa mendownload langsung di aplikasi Signal tersebut. Oh, bisa langsung Jadi, di handphone ya? bisa langsung di handphone, bisa dari rumah, bisa sambil tidur, masyarakat bisa bayar pajak. Benar sekali. Tapi di SNK dan di KTP-nya di kendaraan tersebut itu harus nama beliau, Harus nama yang bersangkutan sama, langsung, bersangkutan. YBS, nama yang Oke. bersangkutan. Oke. Jadi dimanapun berada, jadi masyarakat tidak perlu datang lagi ke Samsat. Mau ngecek ya? Mau ngecek kendaraannya, dia langsung aplikasi Signal Mbak. Tapi Oke. di Signal itu untuk pembayaran 1 tahun aja. 1 tahunan. 1 tahun. Oh, jadi Nggak nggak bisa. perlu repot-repot Nggak kalau perlu misalnya repot-repot takut lagi. bimbang, duitnya nggak cukup. Ternyata via gadget sudah ada yang namanya Signal untuk Ya. melakukan pengecekan Ya. berapa nih kira-kira para wajib pajak untuk membayar pajak. Terakhir Bapak, apa nih nasihat yang paling penting bagi para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk keselamatan ya? Silahkan. Baik, jadi untuk roda 4, terutama pengemudinya dan penumpangnya itu harus menggunakan safety belt. Jangan ugal-ugalan di jalan. Untuk kendaraan roda 2 selalu gunakan helm. Makanya kita selalu mengimbau kepada masyarakat menggunakan helm SNI Mbak untuk keselamatannya. Oke, siap Bapak, Oke, terima Pak. kasih. Dan pemirsa, ada nih hadiah surprise hari ini yang akan diberikan bagi wajib pajak yang hari ini taat dan juga tepat waktu. Silakan Bapak disampaikan hadiahnya. Baik Ibu, karena Ibu udah taat pajak, jadi ada 1 door prize buat Ibu. Jadi peringatan buat Ibu, utamakan keselamatan. Kalau Ibu menggunakan motor, Ibu harus menggunakan helm standar nasional Indonesia untuk keselamatan Ibu. Jadi kita untuk berkeselamatan berlalu lintas. Oke, mohon diterima ya Bu ya. Ini Terima, Bu, ya. hadiah spesial dari Terima, Jasara dari Jasara Harja. Harja. Pokoknya Ya, Bu. Sama-sama. jempol semuanya.
pemirsa nih hadir di sini Ibu. Buat duku buat kedondong kenalan dong. Nah, Ibu namanya siapa nih? Widya. Ibu Widya hari ini mau membayar Pajak. pajak apa yang Ibu bayar? Mobil. Mobil rodanya berapa? Pak. Siapa taunya bayar truk. Oke, Ibu sudah tahu sejak kapan ada Samling di sini? Udah lama sih. Udah lama gitu. Nah, hari ini Ibu membayar pajak di Samling. Apa nih Bu tanggapannya tentang adanya samsat keliling yang lebih dekat ke masyarakat? Nah, Enak juga sih. Lebih memudahkan. lebih memudahkan. Efisiensi waktu? Jangkau. Efisiensi. Oke. Kena berapa tadi Bu? 690. Oke, tepat waktu Bu ya. Insya Allah. Insya Allah. Nggak apa-apa dikit aja. Berarti emang tujuan dari Samling ini adalah mendekatkan diri ke masyarakat dan juga efisiensi waktu buat ibu yang super sibuk ya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nah, ini lagi rame-ramenya nih wajib pajak bayar pajak. Ibu mau kemana? Mau duku mau kedondong? Baru bayar pajak. Coba saya cek dulu, saya intip dulu deh. Ini mumpung langsung nih ya. Aman sih? Oke. Sudah lunas. Gimana Bu? Cepet nggak tadi? Cepet. Berapa menit? 1, 2, 3, 4, 5 3 menit aja udah cukup. Oke, ini langsung nih saya bakal kasih hadiah. Tapi saya mau nanya dulu kepanjangan STNK apa ya? Apa ya? STNK SSS Surat keterangan T dulu. Surat T-nya apa? Surat tanda N-nya. N-nya N nonton. Apa? Nomor. Nomor kendaraan. Iya. Disebutin. Nomor kendaraan. Iya benar. Surat tanda nomor kendaraan. Jadi nggak mungkin nih ibunya nggak tahu. Tapi sebelumnya boleh dikasih apresiasi, ada hadiah dari Jasa Hadiah yang akan diberikan oleh. Terima kasih Ibu ya atas partisipasinya membayar pajak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, terima kasih Ibu ya. Oke pemirsa, nah ini mumpung nih bersama Bang Yudi. Bang, kita tahu nih Samsat Provinsi Bengkulu ternyata lagi punya slogan yang harus kita gaungkan. Nih, yang saya dengar itu katanya Pade Niat. Apa itu Pade Niat sebenarnya? Memang Samsat Bengkulu kita memiliki 5 slogan baru. Iya. 5 slogan baru ini ada 1 prosedural, 2 anti covid, 3 digitalisasi, 4 efektif dan efisien, 5 itu komitmen. Prosedural itu adalah pembayaran pajak sesuai regulasi yang sudah ditetapkan oleh Perka Kapolri. Selanjutnya anti covid ini kita bisa lihat dalam pelayanan Samling, di setiap Samling sudah ada tersedia tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Selanjutnya juga ada digitalisasi di mana wajib pajak bisa bayar pajak melalui sinyal, juga ada aplikasi di JR apa? JR-ku. Ya benar sekali Mbak Dede. Selanjutnya juga ada efektif dan efisien di mana pelayanan di sini dirasa masyarakat cukup cepat. Pelayanan satu klien wajib pajak itu cuman rentang waktu 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Selanjutnya juga terkait komitmen, yang kelima, komitmen ini gimana peran serta kita kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima hingga turun ke lapangan dengan program Samsat Keliling. Oke, Bang Yudi, kita tahu nih bahwa UPTD Samsat ini tersebar di seluruh provinsi. Apakah dari pihak Abang membebaskan mereka berinovasi untuk layanan mau gimana bentuknya? Mau ke pasar, mau ke tempat-tempat tertentu, apakah dibebaskan nih? Iya, terkait pemetaan wilayah Samling, tentunya kepala UPP, masing-masing kepala UPP memiliki treatment khusus kan. Mereka tahu peta lokasi wilayah mana wajib pajak yang banyak, yang aktif melakukan pembayaran. Tidak mesti di pasar, mereka juga melakukan di daerah-daerah pedalaman juga, ada Samdong, ada juga di pasar-pasar juga di aktivitas pariwisata. Kayak sawi ya? Iya, sawi, samsat wisata, dan juga ada juga samsat Samsat Holiday juga ada. Samsat Holiday. Oke, jadi lengkap sudah. Jadi sepertinya tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk menunda atau nggak bayar pajak karena inovasi yang dilakukan tentu mendekatkan diri ke masyarakat.
kita keliling pasar nih, ketemu masyarakat. Rupanya masyarakat kita sudah memahami dan bahkan sudah kenal nih sama Samling. Apa nih layanan yang masih menjadi favorit di OPTD Benteng kita nih Bang? Kalau sekarang masih itu ada samdong, samsat gendong itu tuh jadi kalau samdong itu tuh kalau ada masyarakat itu istilah jemput bola gitu. Jemput bola. Ya terus ada namanya samling seperti sekarang satu keliling. Seminggu kita tuh 3 kali. Seminggu 3 kali. Iya. Untuk penempatannya di mana aja nih? Apa maksudnya indikator wah ini bakal rame atau apa seperti apa tuh? Yang udah kita jalan tuh di BPD Bank Bengkulu Pondok Kelapa terus sama di Pasar Tabak Penanjung sama di Nyaring. Oke, kalau misalnya bayar pajak nih di daerah Kabupaten Benteng itu ngikutin tren nggak? Misalnya lagi musim sawit nih, musim karet, tingkat ekonomi masyarakatnya bisa ditebak nggak nih? Alhamdulillah untuk tahun ini udah cukup lumayan karena udah saming itu. Tapi kadang kalau kayak di akhir tahun ya memang merosot. Kalau sekarang lagi naik. Lagi naik banget. Ya. Apalagi kita tahu nih pandemi sudah mulai menghilang ya Bang. Betul. Jadi insya Allah akan naik. Terakhir Bang, apa nih nasihat untuk seluruh wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu? Membayar pajak tepat waktu untuk pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Seperti kan jalan kayak gitu, infrastruktur, itu aja. Oke, jadi yang penting adalah bagaimana masyarakat kita lebih melek dan lebih sadar untuk membayar pajak tepat waktu. Salah satu manfaat yang kita harapkan adalah untuk pembangunan Provinsi Bengkulu, fasilitas jalan ataupun juga fasilitas umum. Dan ini menjadi luar biasa ketika Samsat Provinsi Bengkulu dengan slogan Padenian, prosedural, anti COVID, digitalisasi, efektif dan efisien, serta komitmen. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. 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 Samsat Bengkulu Tengah semakin dekat, semakin cepat. Samsat Provinsi Bengkulu, Pade. Dan pemirsa, setiap UPTD akan melakukan inovasi untuk mendekatkan diri dengan wajib pajak. Layanan di kantor Samsat tetap melayani masyarakat dong ya. Di kantor Samsat, masyarakat juga akan memperoleh informasi apa saja nih syarat membayar pajak tahunan atau 5 tahunan bahkan harus biaya balik nama. Mengikuti perkembangan digital, tim pembina Samsat pun melakukan inovasi teknologi secara digital. Samsat Provinsi Bengkulu mengeluarkan aplikasi Samsat Bengkulu. Pihak kepolisian dengan aplikasi Signal dan Jasa Raharja dengan aplikasi JR-Ku. Semuanya dalam genggaman. Semangat terus pejuang PAD, Samsat Provinsi Bengkulu, Padenian. Prosedural, anti-COVID, digitalisasi, efektif dan efisien, serta komitmen.